Polisi menduga darah yang ada dalam mobil itu adalah darah Duge. Dan setelah dites, ternyata benar itu adalah darah Duge. Namun ada yang aneh, karena polisi menemukan darah lain yang tidak datang dari Duge. Darah siapakah ini? Hai gengs, balik lagi di Catizen. Di video kita kali ini, Catizen akan ngebahas tentang seekor kucing yang membantu memecahkan sebuah kasus pembunuhan. Padahal awalnya kasus itu mengalami jalan buntu loh. Penasaran? Yuk langsung aja cekidot ceritanya. Cerita ini bermula pada tahun 1994 di sebuah pulau terpencil yang disebut Pulau Pangeran Edward di Kanada. Pada suatu hari, seorang wanita melaporkan bahwa ia melihat sebuah mobil mencurigakan di dekat rumahnya. Mobil itu tak berplat dan setelah memeriksa ke dalam, polisi melihat noda darah. Angka seri kendaraan menunjukkan siapa pemilik mobil yang merujuk pada Shirley Duge, seorang wanita berusia 32 tahun, ibu 5 orang anak yang telah hilang dari rumahnya. Polisi menduga darah yang ada dalam mobil itu adalah darah Duge. Dan setelah dites, ternyata benar itu adalah darah Duge. Namun ada yang aneh, karena polisi menemukan darah lain yang tidak datang dari Duge. Darah siapakah ini? Sejak ditemukannya mobil itu, Royal Canadian Mounted Police (RCMP) mencari tubuh Duge. Berbulan-bulan mereka mencari tubuh Duge, mengerahkan banyak pihak dan menggunakan semua sumber yang ada, bahkan cenayang. Cenayang mengatakan bahwa jasadnya terkubur di dekat air dan pohon pinus. Kuburannya dangkal, namun ia tidak bisa mengatakan pasti di mana. Tidak terlalu jauh dari mobil Duge, polisi menemukan sekop dengan rambut tertempel di sana yang ternyata adalah rambut Duge. Tidak berapa lama, polisi kembali menemukan bukti lainnya, yaitu sebuah tas plastik berisi sepasang sepatu sneakers dan jaket kulit bernoda darah di dalamnya. Darahnya adalah milik Duge, tapi jaketnya adalah jaket berukuran laki-laki. Sangat kebesaran untuk Duge. Saat melakukan investigasi pada ayah Duge, mereka menanyakan siapa yang memiliki niat menyakiti anaknya. Seketika ayahnya ini mengarah pada sang suami Duge, Douglas Beamish. Duge dan Beamish telah berpisah selama 18 bulan. Dan selama 15 tahun hubungan mereka, Beamish diketahui telah melakukan kekerasan fisik terhadap Duge. Beamish memiliki rekam jejak kriminal dan berada dalam pembebasan bersyarat selama rentang masa pembunuhan. Ia tinggal bersama orang tuanya selama masa itu. Beamish adalah tersangka utama dalam kasus ini. Namun, RCMP tidak memiliki bukti yang menghubungkan Beamish dengan kejahatan ini. Ia bahkan membantah kepemilikannya terhadap sepatu sneakers dan jaket kulit yang polisi temukan. Padahal ketika ditanya berapa ukuran sepatunya, ukuran sepatu sneakers itu sesuai dengan ukuran Beamish. Beberapa teman Beamish pun memberitahu RCMP bahwa mereka pikir Beamish memiliki jaket seperti itu, tapi mereka tidak bisa memastikan. Penyelidik forensik mempelajari jaket itu dan menemukan 27 rambut putih di lapisan dalamnya. Awalnya mereka mengira bahwa rambut itu mungkin adalah milik Beamish, tapi analisis mikroskopis menunjukkan bahwa sebenarnya itu adalah bulu kucing. Salah satu penyelidik dalam kasus ini ingat pernah melihat seekor kucing putih bernama Snowball di rumah orang tua Beamish, tempat selama ini ia tinggal. Bila memang terbukti bulu putih itu adalah milik Snowball, hal ini akan menjadi titik terang, memberikan bukti yang mengaitkan Beamish dengan kejahatan itu. Sementara penyelidik forensik dapat mengatakan bahwa rambut itu milik kucing, analisis rambut mikroskopik mereka tidak cukup akurat untuk menentukan kepemilikannya terhadap seekor kucing tertentu. Untuk menentukan identitas binatang yang menanggalkan bulu-bulu itu, dibutuhkan pengujian genetis, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada hewan. Seorang penyelidik RCMP kemudian menghubungi Animal Genetics Group di Laboratory of Genomic Diversity (LGD) di Frederick, Maryland. Mereka setuju untuk menyelidik sidik jari DNA Snowball. RCMP mengambil sampel darah dari Snowball dan salah satu rambut yang ditemukan di jaket itu mengandung akar dengan DNA yang cukup untuk melakukan analisis. Pakar genetika utama dalam kasus ini, Marilyn Menotti Raymond, mengembangkan metode yang mencari pengulangan tandem pendek (STR) dalam DNA kucing.
Setelah melalui prosedur itu, ternyata didapati bahwa DNA dari akar rambut dan DNA dari sampel darah Snowball cocok. Tantangan lain pun muncul. Para penyidik khawatir karena tempat itu adalah sebuah pulau. Pulau Pangeran Edward secara relatif terisolasi secara geografis, sehingga banyak kucing di pulau itu yang mungkin kerabat dekat. Kalau begitu, kesesuaian antara sampel darah Snowball dan rambut atau bulu yang ditemukan di jaket tidak akan berarti apa-apa. Untuk menguji apakah ini adalah masalah, RCMP mengumpulkan kucing dari seluruh bagian pulau, termasuk area sekitaran TKP. Mereka mengambil sampel darah dari 20 kucing dan memberikan prosedur penyelidikan yang sama seperti Snowball, yaitu analisis STR yang dikembangkan oleh Menotti Raymond. Hasilnya, kucing-kucing di pulau itu menunjukkan variasi genetis yang tinggi, berarti DNA kucing yang satu berbeda dengan yang lain. Pada gilirannya, hal ini menunjukkan bahwa kesesuaian antara Snowball dengan bulu yang terdapat pada jaket itu signifikan dan dapat digunakan sebagai bukti. Hal yang mengejutkan, 28 minggu setelah hilangnya Dougie, seorang nelayan melihat gundukan tanah di pinggir sungai yang terlihat janggal. Ia kemudian menggalinya dan melihat sesosok mayat yang kemudian dipastikan jasad Dougie. Ironisnya, jasad Dougie terkubur di titik sesuai yang Cenayang pernah katakan. Dekat air, di bawah pohon pinus, dan gundukan kuburan yang dangkal. Fakta lain berdasarkan otopsi menunjukkan penyebab kematian Dougie adalah akibat pukulan benda tumpul. Hidung Dougie patah dan rahangnya pun patah di 3 tempat. Salah satu gigi depannya tertancap di paru-paru. Terbukti pula bahwa darah tak dikenal yang ada di dalam mobil adalah darah Beamish yang tercampur dengan darah Dougie. Walau Beamish menyangkal kepemilikannya terhadap jaket kulit bernoda darah, polisi menemukan foto yang diambil sehari sebelum hilangnya Dougie, di mana Beamish menggunakan jaket kulit yang identik dengan jaket bernoda darah itu. Lalu apa motif Beamish? Beamish pernah menulis sebuah surat ancaman pembunuhan yang ditulis dengan darah kepada Dougie. Ia mengancam akan membunuh Dougie sebelum ia mendapatkan hak asuh anak-anak mereka. Beamish tidak pernah menyangka bahwa kebiasaannya mengelus kucinglah yang membuat kebenaran terkuak. Berdasarkan bukti genetik yang menghubungkan Beamish dengan jaket, dia dihukum pembunuhan tingkat 2 dan dihukum penjara selama 18 tahun. Kasus ini pun mencetak sejarah sebagai kasus pertama di mana DNA hewan digunakan untuk memecahkan kasus pembunuhan. Wah, seru ya gengs? Memang kalau Tuhan sudah berkehendak pasti akan ada jalannya. Kalau pengen tonton lebih banyak lagi video seru kayak gini, ayo subscribe dan hidupin notifikasinya. Share video ini dengan teman-teman dan orang terdekat kamu supaya lebih banyak yang tahu. Jadi, Cathyzen lebih semangat buat videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!